Hai guys, balik lagi bersama gue Dolin. Dan kali ini gue bakalan lanjutin baca dari aplikasi Noveltum yang berjudul Chess Story Horror. Sebelumnya kemarin gue udah catat tentang cara membuat novel, dan sekarang gue bakalan kasih tahu kalian apa sih maksudnya kegunaan poin di sini. Jadi poin kalian ini bisa dipakai buat ngevote ini kalian sendiri. Jadi kalau misalnya poin kalian misalnya ada 10, kalian bisa vote di sini satu kali. Bisa 100 poin, 1000 poin, 10 poin, bisa terserah kalian mau gimana aja. Kalau gua sih ini udah vote sendiri sebanyak 590 vote di buku gua yang bernama School Horror. Terus kalau pengen dapat tambahan poin, kalian bisa selesaiin tinggal pencet poinku. Nah, terus sini ada tulis waktu kalian udah 10 menit. Nah, ini gue udah klaim-klaim semua, dan kalian harus kerjain ini supaya bisa dapat poin lebih banyak dan bisa ngevote novel kalian sendiri. Gampang sih caranya, cuma baca novel sama disuruh online selama 10 menit sampai 20 menit. Ada juga nih akumulasi waktu membaca novel 60 menit, gue udah klaim semua. Terus bisa juga check in harian. Di sini dapat 1 poin. Nah, gue udah check in hari ini dan udah dapat 1 poin. Sebalik. Nah, udah 2 ya ini poinnya. Nah, langsung aja kita baca Chess dari horror yang gue harus lanjutin kemarin gue baca itu. Ini. Pagi pun tiba. Nah itu. Tunggu dulu. Kan yang ini ceritanya. Episode ketiga. Kos-kosan yang seram. Menceritakan kisah youtuber pemula yang subscribernya masih ribuan. Anggap aja namanya Andrea. Dia suka membuat konten gaming. Dikarenakan kontennya masih sedikit, subscribernya tidak berkembang. Dan waktu itu Andrea sedang mencari kos-kosan dikarenakan ruangan tempat tinggalnya terlalu kecil. Dan akhirnya Andrea mendapatkan kos-kosan yang lebih luas dengan harga yang murah dibandingkan kamar yang lain. Karena kamar itu murah dibanding yang lain, Andrea pun bertanya, kenapa ya? Kenapa ya bu, kamar ini kok harganya lebih murah dibanding yang lain? Soalnya kamar ini ada di pojokan, orang-orang kan pada nyari di depan gitu biar terbuka. Wah, karena posisi ya bu, tapi kamarnya luas kan ya bu? Iya, kamarnya sama luas, cuma karena di pojokan dan orang-orang kan biasanya lewat agen. Adiknya kan langsung sama saya, jadi lebih murah lagi. Oh, kalau gitu gak masalah deh bu, saya ambil kamarnya. Andrea pun menyewa kos-kosan tersebut. Setelah kontrak kemudian, Andrea membedakan barang-barangnya. Melihat ruangan yang begitu luas, dia pun bersemangat untuk bekerja. Di sore hari, seperti biasa, Andrea mulai melakukan pekerjaannya live di YouTube. Dan saat itu ada salah satu subscribernya yang menyadari kalau Andrea pindah rumah. Wah, Kak Andrea pindah rumah ya? Dia habis pindah rumah nih, tadi habis beres-beres. Pasti udah banyak nih penghasilannya dari YouTube, udah bisa pindah rumah. Gak kok, ini kan subscriber masih dikit. Nanti kalau udah naik saya cari tempat yang lebih luas lagi. Penghasilan saya juga masih dikit. Ini kosannya aja yang murah. Saat melakukan live, tiba-tiba Anda menemukan komen live chat yang agak aneh. Subscribernya berkomentar, lah itu kok ada suara berisik sih? Oh, mungkin itu tetangganya kan baru pindah ke rumah jadi agak rame. Kalau gitu suruh temennya diem bentar dong, itu berisik banget loh. Di episode 4 akan dilanjutkan. Oke, terima kasih sudah membaca. Lanjut ya baca. Lanjut baca. Di sini kos-kosan yang seram episode 2. Maaf ya agak nge-lag salah. Di sini saya akan melanjutkan cerita kos-kosan yang seram. Andrea mengira itu bercanda, merasa bingung karena bukan hanya satu tapi banyak yang berkomentar. Ada suara cewek dan cowok yang berbicara dan terdengar sangat berisik. Karena komentar terus berlanjut, Andrea pun mengatakan, "Hei kalian jangan bercanda dong, lihat nih aku tunjukin gak ada siapa-siapa loh." Andrea memutar kameranya. Dan komentar semakin parah, subscriber semakin menyeramkan. Kok beneran gak ada? Iya loh, terus itu suara siapa? Lah beneran gak ada orang itu ternyata. Terus itu suaranya apa nih? Andrea mulai merasa cemas. Apalagi dia nggak suka hal-hal yang berbau mistis atau misteri. Bulu kuduk Andrea mulai berdiri, dan karena Andrea mulai tidak fokus, dia memutuskan untuk menutup live-nya. Maaf ya, live-nya aku tutup, besok-besok kita lanjut lagi ya, maaf ya. Setelah menutup live-nya, Andrea langsung membatasi videonya supaya tidak bisa ditonton orang lain dan dia bisa mendengarkan jantungnya sendiri berdetak begitu kencang. Untuk meredakan rasa takutnya ini, Andrea pura-pura tidak takut dan mulai teriak-teriak sendiri. Hei, gak ada orang kan? Halo. Karena masih merasa takut, Andrea menonton TV dan volumenya dikerasin. 1-2 jam setelah itu Andrea sudah merasa agak tenang.
dan dia mencoba untuk menonton videonya yang sudah dibatasi itu tapi saat videonya udah siap dibuka, Andrea menjadi ragu lagi. Aduh, nonton gak ya? Karena Andrea menyadari mau gak mau dia harus menjelaskan kejadian itu pada subscribernya. Andrea pun memberikan diri untuk menonton videonya. Andrea menonton videonya dari awal saat di menit ke-15. Dia menemukan komentar yang seperti ini. Itu pada suara berisik ya, karena suaranya. Andrea mulai merasa cemas, tapi ada yang berkomentar seperti ini. Kamu haters ya? Orang gak ada suara. Apa-apa kok komen kayak gitu, gak jelas kamu ini. Andrea mulai berpikir maupun alat nonton orang itu yang rusak, tapi setelah itu cukup banyak yang berkomentar ada suara aneh. Ini teman-teman kamu ya? Kok ada suara berisik sih? Selain itu ada juga yang berkomentar kalau tidak ada suara seperti itu. Kali ini kok komen kayak gitu? Orang jelas-jelas gak ada suara. Wah, bikin gak konsen komentarnya. Jadi ada dua pihak, ada yang bilang dengar suara gak jelas dan ada juga yang bilang kalau gak ada suara apa-apa. Waktu Andrea menonton videonya, dia tidak mendengar suara siapapun, melainkan hanya mendengar suaranya sendiri. Tapi komentar berlanjut. Kok ada suara ketawa ketiwi sih? Kok suaranya serem banget sih? Jangan-jangan di kamar Andrea ada makhluk nih. Lalu mulai ada orang yang berkomentar seperti, wah jangan-jangan cuma orang yang pekat ini yang bisa dengar suara itu. Aku gak dengar suara apa-apa tuh. Dan ada juga yang bilang, suara apa sih? Aku udah gak dengar suara apa-apa loh. Jangan merusak lah, aku gak bisa konsen nih nonton videonya Andrea. Dan setelah itu mulai ada perselisihan antara dua pihak. Karena Andre mengakhiri video, orang-orang mulai bilang, loh kok Andre mengakhiri video? Wah jangan-jangan Andre takut nih. Dan videonya berakhir. Waktu live tadi Andre cuma melihat komen penonton kayak ada suara aneh. Tapi setelah ditonton dari ternyata ada juga yang bilang kalau tidak mendengar suara apapun selain suara Andre. Kayaknya ada yang error kali ya. Cuma beberapa orang yang bilang dengar suara aneh. Gak perlu diperhatikan lah. Aduh, kemarin yang komentar bilang dengar suara aneh kan cuma beberapa, kenapa live-nya aku tutup? Malu-maluin aja. Karena merasa lelah, Andre memutuskan untuk rebahan. Besok aku live minta maaf ke spedol lah. Aduh, jadi gak enak. Tiba-tiba HP-nya Andrea berdering. Lalu teman dekatnya Andrea menelponnya. Heyo brother. Katanya jadi YouTuber ya? Wah, udah mau jadi seleb nih. Sukses temanku. Udah pindah rumah. Gak kok, ini tempatnya lebih murah kok. Lagian ini tempatnya luas. Perlu dibantu gak habis pindahan? Gak usah, udah selesai kok. Udah selesai tadi. Gitu temanmu suruh diem bentar dong. Berisik banget di telepon ini. Udah malam lo. Gak pernah komplain apa itu? Ketawanya keras banget. Andrea langsung merinding. Oke, sampai sini dulu kelanjutannya. Akan saya lanjutkan di episode 5. Mungkin untuk episode sekarang ini saya akhiri sampai sini dulu. Dan besok kita akan lanjut tentang kos-kosan yang sedang episode ketiga.